Bentar, nunggu loading ya. Yap, kita masuk. Ini masih aspek-aspek analisis komunikasi pemasaran. Kemarin kita sudah membahas habis tentang strategi pemasaran. Kemudian juga kemarin kita membahas sedikit tentang perilaku konsumen. Karena waktunya sudah habis kemarin, jadi tiba-tiba saja ngilang, nggak sempat mengucapkan salam. Kita lanjutkan yang sekarang tentang perilaku konsumen. Untuk yang perilaku konsumen ini kemarin kita sudah bahas ya. 4 faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen. Yang pertama, kebutuhan akan barang atau jasa. Yang kedua adalah pengalaman sebelumnya. Jadi ini pengalaman setelah menggunakan produk tersebut sebelumnya. Nah, yang ketiga ini pengalaman dari teman. Ini apakah dia mempunyai teman yang pernah menggunakan barang yang akan dia gunakan. Kemudian yang keempat ini adalah komunikasi pemasaran. Jadi usaha dari si produsen dalam meyakinkan si konsumen tersebut untuk membeli barangnya. Kemudian setelah mendapatkan informasi, setelah orang atau konsumen mendapatkan informasi tentang suatu produk, itu akan terjadi pemrosesan informasi di dalam dirinya. Jadi informasi yang dia dapat itu nggak ditelan mentah-mentah, kemudian ditelan mentah-mentah dan dia kemudian bertindak nggak sesuai dengan pemrosesan informasi. Yang pasti setelah mendapatkan informasi, dia akan memproses informasi itu dalam dirinya. Nah, di sini ada aspek-aspek yang mempengaruhi pemrosesan informasi internal dalam diri konsumen. Yang pertama adalah kepribadian. Kepribadian ini di sini ada 5 ya. Ada 5 kemarin sudah saya sebutkan satu-satu, hanya menyebutkan saja. Yang pertama kepribadian, yang kedua persepsi, yang ketiga belajar, yang keempat pengaruh lingkungan, dan yang kelima sikap. Untuk yang pertama kita bahas adalah kepribadian dulu. Ya, lumayan lama. Oke, kepribadian ini intinya dia tentang sifat terdalam seseorang, di mana masing-masing sifat tiap-tiap individu itu berbeda-beda. Nah, di sini ada 2 kajian besar yang membahas tentang kepribadian. Yang pertama adalah teori Freudian. Teori Freudian ini dipelopori oleh Freud yang percaya bahwa kebutuhan akan memotivasi perilaku manusia yang dikendalikan oleh 2 intrinsik utama, yaitu kehidupan dan kematian. Nah, kepribadian seseorang tersebut diasumsikan berkembang melalui usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yang terdiri dari ide, superego, dan ego. Nah, pendekatan itu disebut dengan teori psikoanalitis, di mana ide merupakan tempat penyimpanan bagi semua pengendalian dasar dan motivasi. Jadi, ide-ide kita itu merupakan motivasi kita dalam bertindak. Kemudian yang superego merupakan tindakan untuk mengendalikan ide, atau dia mencegah komponen-komponen naluri pencarian kesenangan yang merupakan bagian dari tindakan dalam aturan masyarakat. Nah, dari ide dan superego, mereka berdua ini mempunyai konflik. Nah, untuk menengahi konflik tersebut, ada yang dinamakan si ego. Ego ini berusaha untuk menengahi melalui penyaluran pengendalian ide ke dalam perilaku yang dapat diterima oleh superego. Jadi
Kalau menurut tingkatannya, yang pertama adalah ide, yang kedua adalah ego. Nah, yang ketiga adalah superego. Jadi kadang apa yang kita inginkan itu bukan nggak akan sesuai, tapi akan sedikit berbeda dengan apa yang kita dapatkan. Kalau apa yang kita inginkan, apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu berarti superegonya yang kuat. Masing-masing orang pasti punya ego, tapi masing-masing orang pula dia akan berusaha untuk menekan superegonya itu agar hanya menjadi ego, sehingga dia nggak akan um, dia nggak akan istilahnya itu melintasi daerah orang lain. Nah, untuk yang kedua adalah teori sifat. Teori ini berpendapat bahwa kepribadian itu dapat diukur dan bersifat kuantitatif. Nah, kepribadian ini diukur berdasarkan sifat dan perbedaannya. Sebagai contohnya, aspek-aspek yang dapat diukur adalah derajat ketegasan, tingkat respon terhadap perubahan, atau tingkat sosiabilitas yang dipertunjukkan oleh individu. Nah, menurut teori sifat ini, ada tipe-tipe konsumen, ada 4 tipe konsumen. Yang pertama adalah aspirator. Orang yang bertipe aspirator ini mencari status dan pemenuhan diri dan diarahkan melalui identifikasi, melalui materialisme. Jadi, orang-orang tipe aspirator ini bisa dibilang dia konsumtif. Karena apa? Dia ingin memuaskan dirinya dengan mengkonsumsi produk-produk yang baru keluar, katakan seperti itu dia sebagai pemenuhan diri yang didasarkan atas materialisme. Jadi ada produk baru yang keluar, dia beli. Ada produk baru yang malah belum di-launching, dia berusaha membeli. Itu tipe-tipe aspirator. Kemudian orang sukses atau successor adalah orang yang berhasil, tetapi mereka membutuhkan pengendalian apa yang dialaminya dalam hidup mereka. Jadi orang-orang sukses ini biasanya orang-orang yang berprofesi atau profesional. Contohnya jika dia berprofesi di bidang keuangan, dia bacaannya, apa yang dia baca itu adalah majalah-majalah tentang finansial atau tentang keuangan. Atau juga orang-orang bisnis yang dibaca adalah koran-koran bisnis. Nah, itu tipe-tipe orang yang sukses dalam berkonsumsi. Kemudian di sini juga ada tipe mainstream. Tipe mainstream atau aliran utama ini dimotivasi oleh kebutuhan dasar akan keamanan dan kepemilikan. Nah, orang-orang tipe mainstream ini itu akan memilih produk yang resiko pembeliannya relatif rendah. Yang penting kebutuhannya tercukupi. Kebutuhan dasarnya tercukupi, entah itu keamanan, entah itu kepemilikan, entah kebutuhan dasar yang lain, sandang pangan papan, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tipe reformer. Tipe reformer ini ada samanya dan ada bedanya dengan tipe aspirator. Yang persamaan mereka adalah mencari pemenuhan diri. Tapi bedanya, kalau tipe reformer, dia ini pemenuhan diri di atas status. Jadi dia bukan termasuk, kalau aspirator tadi bisa digolongkan ke tipe yang konsumtif ya. Tapi kalau tipe reformer ini, meskipun dia pemenuhan diri di atas status, tapi produk-produk yang dia konsumsi itu produk yang jarang. Kalau aspirator tadi kan ada mode baru dia beli, ada produk tipe baru dia beli. Nah, kalau si reformer ini dia produk-produk yang jarang dibeli oleh orang lain. Entah itu produk yang alami, entah itu merek yang nggak dikenal tapi mempunyai nilai yang tinggi. Nah, itu yang tipe-tipe reformer.
Aspirator. Oh gitu, aspirator itu trendy. Ya bisa jadi, tapi kalau kalau dalam kenyataannya aspirator itu adalah tipe yang konsumtif. Sekarang sudah punya HP katakan, HP masih beli baru. Nah, 6 bulan lagi ada HP baru yang keluar. Dia juga mau beli itu lagi kayak gitu. Itu aspirator. Jadi apa yang baru dia beli, apa yang baru dia inginkan. Itu tipe aspirator. Waalaikumsalam Mbak Kiki. Ya nggak apa-apa. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya adalah persepsi. Persepsi ini terkait dengan bagaimana individu melihat dan mengolah lingkungan secara logis. Dalam persepsi tersebut terkait aspek-aspek seleksi, organisasi, dan interpretasi dari informasi-informasi yang didapat. Nah, jadi sebagai seorang konsumen, kita pasti akan mendapatkan banyak sekali informasi, baik dari produsen maupun dari teman kita atau orang lain tentang suatu produk. Nah, apa yang biasanya dilakukan oleh si konsumen? Gak mungkin kan dia akan langsung percaya saja dengan informasi yang dia dapat. Ya, yang pertama yang dilakukan adalah dia menyeleksi informasi-informasi yang dia dapat. Yang disebut di sini prosesnya adalah seleksi perseptual. Jadi setelah mendapatkan informasi yang begitu banyak, dia melakukan penyeleksian informasi. Kemudian yang kedua adalah mengorganisasikan informasi tersebut atau organisasi perseptual. Jadi setelah konsumen itu mendapatkan begitu banyak informasi dari berbagai pihak, dia akan mengorganisasikan rangsangan atau informasi tersebut agar dia bisa pada akhirnya dia bisa menginterpretasikan informasi tersebut sehingga akan lebih efektif dan bermakna. Sehingga yang ketiga, proses yang ketiga adalah interpretasi perseptual, yaitu proses pemberian arti pada rangsangan saat mereka telah diorganisasikan. Jadi setelah kita melihat suatu iklan, kita tertarik dengan iklan tersebut, produk dari iklan tersebut. Kemudian kita mencoba tanya sana sini, atau bahkan kita mendapatkan informasi, meskipun kita nggak tanya sana sini. Jadi kita mendapatkan banyak informasi. Setelah kita mendapatkan banyak informasi, kita organisasikan, kita kumpulkan, kita kelompok-kelompokkan informasi tersebut. Ada yang bilang barang ini bagus, ada yang bilang barang ini jelek. Nah, kita kelompok-kelompokkan. Setelah kita kelompokkan, ternyata yang bilang bagus itu lebih sedikit daripada yang bilang jelek. Nah, dari situ kita bisa menginterpretasikan atau kita bisa memaknai apa sebenarnya produk itu bagaimana. Karena banyak yang bilang jelek, kita pasti akan mempersepsikan, wah ternyata barang ini nggak bagus, kayak gitu. Jadi itu interpretasinya. Sehingga pada akhirnya dari persepsi tersebut akan mempengaruhi sikap kita, yaitu jadi membeli atau tidak. Nah, itulah yang terakhir, pemasaran dan persepsi. Jadi cara kita dalam menginterpretasikan yang akan mempengaruhi sikap itu sangat penting dimaknai atau diperhatikan oleh produsen. Sehingga produsen akan sebaik-baiknya berusaha dalam mengkomunikasikan produknya dalam komunikasi pemasaran. Itu adalah hubungan antara pemasaran dan persepsi. Untuk yang selanjutnya adalah belajar. Tahu kan belajar itu apa? Nggak usah dijelaskan lagi apa itu belajar. Istilah belajarnya. Kita sekarang lagi belajar. Mainan HP itu juga belajar mengoperasikan.